Takeaways yang ketiga itu adalah bersinarnya para debutan pemain-pemain baru yang diakuisisi oleh Liverpool. Nyaris tidak ada yang tampil jelek dari debutan-debutan ini. Terutama tentunya striker Liverpool Hugo Ekitike yang mencetak 1 gol nih kemarin ya. Jadi early early verdict gitu atau penilaian awal ini masih terlalu dini tentunya. Yang kita harapkan kan tentu konsistensi, dia bisa tampil terus-terusan bagus seperti ini. Tapi early verdict itu yang kita lihat seenggaknya di laga kemarin bahwasannya Hugo Ekitike adalah sebuah upgrade dari Darwin Núñez, itu udah pasti gitu. Dia memberikan dimensi yang berbeda terhadap apa yang bisa diberikan oleh seorang Cody Gakpo ketika ditaruh sebagai striker gitu. Ya. Jadi ini dinamika lini depan Liverpool nih jadi berbeda, dan pasti ketika pemain baru datang ke liga baru, ini defense lawan nih belum terlalu bisa ngebaca, dan itu yang kita lihat kemarin. Akhirnya gol cepat berhasil diciptakan oleh Hugo Ekitike, dan itu terjadi lewat sebuah placing yang sangat matang, menunjukkan ya memang dia juga punya naluri mencetak gol yang tinggi di luar dari memang kemampuan physical presence dia yang juga bagus. Assist diberikan oleh Florian Wirtz yang tampil free roll di nomor 10, bergantian kadang ke kiri, kadang di tengah ya. Kadang mengkomplement seorang Mo Salah. Ya, itu akhirnya menjawab pertanyaan dari Jurgen Klopp yang sebelumnya juga pernah kita bahas di episode sebelumnya, di mana nih Wirtz nanti akan main. Oh, ternyata dari desain dari seorang Arne Slot itu dia akan bermain di nomor 10 ya. Most of the time, mayoritas dari menit bermainnya akan di posisi nomor 10 gitu. Dan dia sempat roaming sedikit ke kiri, bergantian dengan Szoboszlai kadang gitu, dan akhirnya membuat sebuah assist untuk Hugo Ekitike. Ya, overall penampilan cukup bagus walaupun mungkin ya belum kelihatan banget lah impact-nya ya. Ya namanya juga baru pertandingan kompetitif pertama. Kita lihat nanti seperti apa di musim berjalan, apakah Florian Wirtz bisa menjustify price tag dia yang begitu luar biasa. Nah, ada juga Jeremy Frimpong yang langsung mencetak gol worldy, istilahnya kayak gitu ya, gol world class ya, seorang Jeremy Frimpong dari sisi kanan membuat sebuah chip ya. Gua nggak tahu ini beneran disengaja atau enggak, tapi golnya indah banget teman-teman. Dan secara defensif menurut gua, kalau dibandingkan sama TAA, kita benchmarkingnya sama TAA deh ya, karena kan memang dia menggantikan TAA. Menurut gua ya nggak lebih jelek secara defensif, tapi secara ofensif sama jika tidak lebih baik gitu. Mungkin yang berbeda gaya mainnya aja. Kalau memang Jeremy Frimpong ini lebih ke tusukan, lebih ke off the ball, lebih ke hugging by line. Sementara kalau TAA itu lebih ke crossing yang presisi gitu. Jadi memberikan dinamika yang berbeda nih dari sisi level of offensive untuk seorang Jeremy Frimpong ini. Jadi dia lebih nusuk, dia lebih punya naluri mencetak gol sebagai back yang overlap gitu. Sementara emang TAA ini delivery-nya yang akan dirindukan ya oleh Liverpool sebagai sebuah tim. Dan terakhir ada Milos Kerkez yang juga tampil sebagai bek kiri. Menurut gue cukup militan, sangat bagus. Definitely upgrade dari Andy Robertson yang memang penampilannya mulai menurun di 2 musim terakhir. Secara physicality kita lihat dia lebih lebih siap gitu kan. Dia juga udah pastinya punya pengalaman bermain di Liga Inggris. Offensive side yang dia tawarkan juga menurut gue cukup baik. Dan sayangnya dia cedera ya di memasuki akhir dari laga, dan akhirnya digantikan oleh Andy Robertson. Jadi